beberapa pertanyaan tentang bimbingan pasukan terhadap siswa. Yang pertama, bagaimana Ibu dalam menyelesaikan masalah atau kebutuhan siswa dalam memerlukan bimbingan dan pendidikan? Masalah. Jadi kalau misalnya memang setiap kelas itu pasti ada masalahnya kan beda-beda ya. Nah, jadi kalau misalnya menurut saya, kalau misalnya dia bermasalah, itu saya panggil ya. Jadi kita kasih masalahkan itu hanya apa-apa, jadi orang lain juga. Jadi akhirnya itu maksudnya supaya dia itu tidak malu sama orang lain. Jadi kan kita arahkan dia supaya dia tidak malu. Dulu untuk selama Ibu mengajar di jurusan di mata pelajaran kimia ini, gerakan siswa yang paling berani dulu Kayaknya enggak ada, tapi kalau misalnya di praktikum itu, di praktikum itu kan namanya anak-anak belum Iya. disuruh langsung dicampur jamu. Jadi itu tadi masalahnya di situ. Jadi kita harus betul-betul jeli, sabar kita tengok belakang gitu. Karena apalagi kita juga kita mau kayak mana kan? Itu saya kan itu yang membuat saya harus pulang. berarti kenakalan kayak misalnya merokok tidak terlambat itu Kalau misalnya merokok, saya nggak tahu ya, karena kan di sini nggak bisa. Kalau di luar sana kan nggak bisa lagi ya. Jadi kalau misalnya terlambat, kayaknya ada sih satu terlambat. Kalau kita tanya kenapa, macam alasan. Jadi alasannya itu kayak klise kali itu aja alasannya. Kenapa terlambat? Nah, macet, macet. Gitu. Kalau udah katanya macet, kita nggak bisa bilang ya. berarti di sekolah ini memang ada kayak misalnya union counseling atau ruangan BK mungkin Ada di sana. Nanti kita lihat. berarti tetap beroperasi Ya, tapi kadang-kadang kan anak itu kalau misalnya masalah kan tidak tiap hari ya kan Pak. Kalau misalnya ada ya di situ diarahkannya. Nanti kita bisa lihat karena di situ juga ada siaran-siaran yang harus didapatkan dari dia. Ya. Bu, pertanyaannya bagaimana Ibu bekerja sama dengan siswa lewat staf sekolah untuk memberikan bimbingan siswa? Kami biasanya ada itu apa ya, 6 bulan atau 3 bulan sekali itu orang tua diundang terus sama siswanya. Jadi dikasih tahu mengenai pengamanannya, misalnya ujian itu memang selalu dipanggil. Setelah kami menilainya, apa yang harus kita kasih tahu, apa yang harus dipersiapkan. berarti komunikasi antar guru orang tua dan kepala sekolah lancar ya Lancar, mudah-mudahan. Karena selalu dibuat, memang selalu ada problem. Pertanyaan yang ketiga, Bu, pendekatan apa yang Ibu bisa tangani dalam masalah siswa? Contohnya seperti intimidasi, masalah akademik, dan juga masalah emosional mereka. Seperti yang saya bilang tadi, pendekatannya itu kan dari istilahnya kita tidak membuat orang itu jadi malu depan kawan baru. Jadi kita arahkan mereka tuh di tempat yang nggak ada orang. Jadi kita situlah kita kasih tahu apa yang harus dia ubah, apa yang harus dia pahami dengan masalah yang dia hadapi ini. Kita kasih solusi. Bagaimana Ibu aja juga ya. bimbingan konseling kepada perkembangan siswa? Bagaimana dampak bimbingan konseling itu terhadap siswa? Oh iya. Jadi kalau misalnya setelah saya kasih tahu, setelah saya konseling, biasanya anak-anak itu kan pasti berubah. Dia pasti berubah supaya dia tuh tidak dipanggil lagi atau misalnya tidak dimarahin lagi. Jadi kita lihat memang ada perubahannya pasti karena kalau memang berubah itu kalau memang pintar supaya kita bisa itu dia harus berubah. Bukan saya, tapi dari kita, dari kami semua. Karena sekarang yang sekolah nggak mau kamu lihat tujuan kan, makanya pasti ada perubahannya. Mungkin segitu saja pertanyaan dari kami. Sama-sama saya juga begitu. Sumpah kok, Terima kasih. Ya.